Hai Jas, ini mamaku. Jangan lupa subscribe ya. Tekan lonceng ya. Good job. Kita bertemu kembali masih dalam pembahasan tentang bilangan bulat. Tetapi kali ini kita khusus membahas soal cerita yang penyelesaiannya akan dikerjakan secara operasi hitung bilangan bulat. Di 2 materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta campuran dari keempatnya dalam sebuah soal. Sekarang kita akan masuk ke dalam soal cerita. Kita lanjutkan ya. Soal yang pertama. Seekor ikan berada di kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Ikan ini berenang sejauh 150 meter menuju ke permukaan laut. Di manakah posisi ikan itu sekarang berada? Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, kita misalkan ini adalah permukaan laut. Ikan itu berada 800 meter di bawah permukaan laut. Perhatikan ya, 800 meter di bawah permukaan laut. Jika kita gambarkan bisa seperti ini. Nah, prinsip yang harus kita pegang adalah jika ikan berada di bawah permukaan laut, posisinya atau angkanya itu kita menjadikan minus. Tetapi jika ikan tersebut akan naik, itu akan bernilai positif. Artinya seperti ini, jika turun akan bernilai negatif, jika naik akan bernilai positif. Karena ikan tersebut berada di bawah permukaan laut, artinya dia turun ya. Berarti nilainya menjadi minus 800 meter. Tanda minus atau positif di sini hanya menunjukkan posisi ikan tersebut ya. Kemudian kita lanjut. Ikan ini berenang sejauh 150 meter menuju ke permukaan laut. Artinya apa? Ikan itu akan naik. Jika naik, dia akan bernilai positif seperti ini. Ikan itu akan naik. Nah, sejauh 150 meter. 150 meter bernilai positif karena ikan tersebut naik. Kemudian, di manakah posisi ikan itu sekarang berada? Nah, berarti kita selesaikan seperti ini. Minus 800 ditambah 150, nah, sama dengan minus 650. Apa arti minus dalam jawaban ini? Minus 650 artinya ikan tersebut berada 650 meter di bawah permukaan laut. Paham ya? Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1.800 meter. Jadi pesawat itu awalnya berada di ketinggian, ingat ya, di ketinggian 1.800 meter. Kemudian turun menukik sejauh 240 meter. Jika pesawat kembali naik sejauh 100 meter, maka ketinggian pesawat adalah, nah kita perhatikan ya, ini pesawat berada pada ketinggian 1.800 meter. Karena dia berada pada ketinggian, berarti posisinya di atas ya, dia bernilai positif. Kemudian turun. Nah, pesawat tersebut turun sejauh 240 meter. Kita buatkan nilainya menjadi minus. Kenapa minus? Karena dia turun. Kita baca lagi.
Kemudian pesawat itu kembali naik sejauh 100 meter. Nah, jika naik berarti dia positif 100 meter. Sudah lebih gampang ya menyelesaikannya. Berarti hasil akhirnya adalah 1800 dikurang 240 ditambah 100. Hingga hasil akhirnya adalah positif 1660 meter. Apa arti positif di sini? Berarti pesawat itu berada pada ketinggian 1660 meter. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Benar ya? Soal yang ketiga. Ini sering sekali kita ketemukan ya. Pada musim semi, suhu udara mencapai 6 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhu udara mencapai minus 2 derajat Celcius. Selisih suhu udara antara kedua musim itu adalah, sebenarnya ini hal sederhana, dengan cara menggunakan garis bilangan bisa kita selesaikan. Jadi tadi pada musim semi berada di suhu 6 derajat Celcius. Sedangkan musim dingin berada di suhu minus 2 derajat Celcius. Ditanya, berapa selisih antar kedua musim tersebut? Secara manual bisa kita kerjakan ya, tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti selisihnya ada 8. Atau bisa kita selesaikan seperti ini. Ini tadi udah ya. Berarti 8 derajat Celcius. Atau bisa diselesaikan seperti ini. Suhu awalnya 6. Karena ditanya selisih berarti 6 derajat Celcius dikurang minus 2 derajat Celcius. Ketika minus ketemu minus kan menjadi plus ya. Berarti menjadi 6 ditambah 2 menjadi 8 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut soal yang terakhir. Soal ini sering kita temukan di soal ujian, di ujian nasional ya. Sering juga kita temukan soal ini. Perhatikan ya. Dalam mengerjakan sebuah tes, terdapat aturan sebagai berikut. Jika menjawab benar, akan diberi nilai positif 4. Jika menjawab salah, akan diberi nilai berapa? Minus 1. Dan tidak menjawab sama sekali, diberikan nilai 0. Si Andi hanya mampu menjawab 20 soal dari 25 soal. Jadi, total soalnya itu berapa? 25 soal. Andi hanya menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah. Jadi cara mengerjakannya kita buat seperti ini ya. Jumlah soal berapa? 25. Kita bagikan menjadi 3. Yang pertama, benar dikali 4 ditambah dengan salah dikali minus 1 ditambah dengan tidak dijawab dikali dengan 0. Paham ya? Ada 25 soal, kita bagi menjadi 3, benar, salah, dan tidak dijawab. Benarnya dikali 4, salahnya dikali minus 1, tidak dijawab dikali 0. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, di soal dikatakan Andi hanya mampu menjawab 20 soal. Dan 3 soal diantaranya adalah salah. Berarti kita udah dapat dari sini, salah itu ada 3. Berarti benarnya dari sini otomatis udah tahu ya. Berarti ada berapa? 17. Nah, kita ulangi. Jumlah soal 25. Andinya menjawab 20 soal. Dari 20 soal, 3 soalnya salah. Makanya kita tuliskan salahnya ada 3. Benarnya otomatis berapa? Dari 20 soal yang dijawab, 3 salah. Berarti yang benar ada 17.
Berarti 20 soal yang dijawab, berarti yang tidak dijawab ada berapa? Tidak dijawab berarti ada berapa? Ada 5. Benar. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan memasukkan angka yang benar berapa, salah berapa, tidak dijawab berapa ya. Nah, benar ya. Yang benar tadi 17, yang salah 3, dan yang tidak dijawab 5. Sekarang kita tinggal kalikan. 17 dikali 4, 68. 3 dikali minus 1, minus 3. 5 kali 0, 0. Penyelesaian akhirnya tinggal 68 ditambah minus 3. Hasilnya 65. Berarti nilai yang didapatkan Andi adalah 65. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Demikian beberapa pembahasan soal cerita yang penyelesaiannya dengan bilangan bulat. Untuk selanjutnya dapat dipelajari masing-masing ya di rumah. Selamat mencoba dan terima kasih.